Menggunakan langkah tari Great Yi, Luo Qingyun tiba di depan Li Yunxiao setelah beberapa langkah. Melihat Li Yunxiao yang tertegun, Luo Qingyun menghela nafas. Kupikir ini akan menarik, tapi aku tidak menyangka kamu akan ditipu semudah itu. Dengan kekuatanmu, ini seharusnya tidak terjadi. Sayang sekali. Dia mengangkat tangannya sedikit dan menampar kepala Li Yunxiao. Kasihan adikmu. Senyuman tiba-tiba muncul di wajah terkejut Li Yunxiao. Matanya yang berkabut menghilang dan digantikan dengan kejernihan. Ada tatapan aneh di matanya, yang membuat jantung Luo Qingyun berdetak kencang. Dia hampir kehilangan kendali atas pikirannya. Apa? Luo Qingyun terkejut. Dia tahu dia telah jatuh ke dalam perangkap. Dia dengan cepat menarik kembali telapak tangan kanannya dan mundur. Karena kamu ingin bermain, ayo jadikan besar. Senyuman di wajah Li Yunxiao menjadi sangat aneh. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan kemudian dia terkoyak seluruhnya. Dia berubah menjadi potongan kelopak bunga dan berhamburan bersama angin. Ini adalah ilusi. Luo Qingyun terkejut. Pada saat ini dia menyadari bahwa lingkungan sekitar mulai menjadi gelap. Pemandangan 4 musim dengan cepat berubah dan menjauh darinya. Bahkan ruangnya menjadi sangat tidak stabil. Seiring dengan turbulensi ruang, dia merasa seolah-olah akan hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah menggunakan serangan spiritual, tapi itu kebalikan dari serangan lawannya. Seberapa kuat teknik jiwa yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Monster macam apa pemuda ini? Saat dia diliputi keterkejutan dan ketidakpercayaan, bayangan besar tiba-tiba muncul di ruang terdistorsi, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambil bayangan itu menyebabkan langit dan bumi bergetar. Cahaya keemasan di tubuhnya sangat menyilaukan. Tinju pemusnahan, ilusi hebat. Bayangan itu membuka mulutnya dan perlahan melontarkan 4 kata ini. Dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke arah Luo Qingyun. Pukulan ini menyebabkan seluruh ruang menyusut. Semuanya terdistorsi oleh kekuatan tinjunya. Dunia benar-benar berubah menjadi bayangan kepalan tangannya dan hancur bersamaan dengannya. Apa ini? Tinju pemusnahan ilusi hebat. Bang! Tinju pemusnahan ilusi hebat! Luo Qingyun langsung memikirkan sesuatu. Ketika dia melihat wajah bayangan itu dengan jelas, dia sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya kehabisan darah. Ini adalah ruang kesadaran. Jika tubuhnya hancur berkeping-keping, maka dia akan tamat di dunia nyata. Tidak mungkin dia bisa selamat dari satu pukulan pun dari orang ini. Ao Changkong, itu sebenarnya adalah Kaisar Tirani Wu. Ao Changkong dan tinju kekecewaannya yang besar. Dengan satu pukulan, 4 tiang itu roboh. Siapa anak ini? Mungkinkah dia telah melihat Ao Changkong dan melihatnya memukul? Luo Qingyun sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tidak mungkin dia bisa menahan pukulan Ao Changkong. Satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah dengan keluar dari ruang spiritual ini dan melarikan diri. Bentuk naga sejati. Dia meraung keras dan tubuhnya mulai menjadi sangat menakutkan. Potongan sisik hijau muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya langsung membubung ke angkasa, memanjang dan memanjang. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi naga sejati kuno. Tubuh Dharma naga yang melonjak, tinju raja yang tak bergerak. Hancurkan mereka. Ledakan Luo Qingyun yang telah berubah menjadi naga sejati kuno, meraung dan menghantamkan tubuhnya ke ruang spiritual. Dalam sekejap dia telah mengeluarkan ratusan dan ribuan bayangan kepalan tangan. Seluruh ruangan mulai retak dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Luo Qingyun yang telah berubah menjadi naga sejati kuno, meraung dan menghantamkan tubuhnya ke ruang spiritual. Dalam sekejap, dia telah mengeluarkan ratusan dan ribuan bayangan kepalan tangan. Seluruh ruangan mulai retak dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Pada saat ini, bayangan tinju Ao Changkong juga mendarat. Karena kekuatannya terlalu besar, seluruh ruangan tiba-tiba pecah berkeping-keping dan mulai menghilang secara bertahap.
Namun kekuatan pukulan itu telah menembus ruang dan menyebar lapis demi lapis. Potongan-potongan ruang yang dipengaruhi oleh kekuatan pukulan itu, semuanya hancur menjadi ketiadaan dan menghilang ke dalam lubang hitam. "Ah, tidak!" Luo Qingyun berteriak ngeri. Pukulan Ao Changkong telah menghancurkan fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya dan dikirimkan ke Luo Qingyun. Meski hanya 1% dari kekuatan pukulannya yang hilang, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Tubuh ilahi naga sejati, pertahanan terkuat, ledakan, naga sejati kuno langsung terkena sisa kekuatan pukulannya dan terlempar seperti cacing tanah, menyemburkan darah ke udara. Naga sejati kuno langsung terkena sisa kekuatan pukulannya dan terlempar seperti cacing tanah, menyemburkan darah ke udara. Pada saat ini, seluruh ruang spiritual hancur. Di Pulau Qianghua, tubuh Luo Qingyun langsung mengeluarkan seteguk darah dan dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Ini, apa yang sedang terjadi? Jauh di langit, semua orang terkejut. Para penegak hukum yang linglung juga sudah sadar kembali. Seketika, ekspresi malu muncul di wajah mereka. Bagaimana Luo Qingyun bisa terluka? Ya, ini terlalu aneh. Baru saja, dia mengangkat telapak tangannya dan hendak mengakhiri hidup Li Yunxiao. Bagaimana dia bisa tiba-tiba terluka dan terlempar? Apakah ada di antara kalian yang melihat serangan Li Yunxiao? Wajah Huang Xiaolong berubah serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalian semua, tutup mulut, jangan mempermalukan dirimu sendiri." Luo Qingyun menggunakan serangan spiritual dan diserang balik oleh kekuatan spiritual Li Yunxiao. Tulei menelan ludahnya dan berkata dengan tidak percaya. Kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh cincin tembaga itu sangat mendominasi, tetapi ia diserang balik oleh Luo Qingyun. Apa yang terjadi dengan Li Yunxiao? Orang-orang ini semua mengira Luo Qingyun diserang balik oleh kekuatan spiritualnya. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa dia langsung tersedot ke ruang spiritual oleh Li Yunxiao dan hampir berubah menjadi abu. Bahayanya bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang-orang ini. Naga sejati kuno. Anak ini benar-benar mempelajari teknik rahasia naga sejati. Cahaya terang keluar dari mata Li Yunxiao. Dengan kekuatan spiritualnya sebagai Master Misterius, peringkat kelima dan teknik evolusi ilahi yang hebat, bahkan Master Misterius peringkat 6 tidak akan bisa melarikan diri dari penjara spiritual. Dia pertama kali berpura-pura lemah dan mengalahkan Luo Qingyun dalam permainannya sendiri. Saat dia menarik Luo Qingyun ke penjara rohaninya, dia berpikir bahwa pertempuran ini telah berakhir. Pasalnya, tidak ada seorang pun yang mampu menahan pukulan Ao Changkong yang ditirunya. Siapa yang menyangka Ao Changkong akan berubah menjadi naga sejati dan menghancurkan penjara spiritualnya? Pukulan terakhir. Ao Changkong hanya menggunakan 1% kekuatan pukulannya. Bahkan jika ruang itu bisa bertahan lebih lama, Luo Qingyun pasti akan mati. Harus diakui bahwa dia sangat beruntung. Duar, batu di bawah kaki Li Yunxiao hancur. Dia langsung mengeksekusi teknik gerakannya dan mengejar Luo Qingyun. Pukulan itu telah melukainya dengan parah, namun itu tidak cukup untuk membuatnya kehilangan kemampuan bertarungnya. Li Yunxiao mendarat dengan ringan di hutan dan melihat genangan darah di tanah. Itu adalah darah Luo Qingyun, tapi dia tidak terlihat. Mencoba melarikan diri. Karena Anda sudah tahu betapa kuatnya kekuatan spiritual saya, Anda harus tahu bahwa pembatasan di pulau ini tidak berguna bagi saya. Indra ilahinya menyebar dan mencakup 100 mil dalam sekejap, meliputi seluruh pulau Qianghua. Namun, dia tidak dapat menemukan Luo Qingyun. Jadi Anda bersembunyi di kehampaan. Tidak mungkin bagi Anda untuk bersembunyi di kehampaan dengan kekuatan Anda. Pasti artefak cincin tembaga Xuan yang memiliki kemampuan bersembunyi di kehampaan. Karena itu masalahnya, aku akan langsung mendobrak gerbang kehampaan dan menyegelmu di dalam. Li Yunxiao mengangkat pedang panjang di tangannya. Lingkaran pedang Qi yang mengerikan berkembang dari Wuluring Frost. Dia mengarahkan pedang panjang ke Luo Qingyun. Titik-titik cahaya muncul di sekelilingnya seperti bintang di langit, memancarkan cahaya bintang yang lemah.
Cahaya bintang secara bertahap mengalir ke dalam pedang, menyebabkan tubuh pedang secara bertahap menjadi transparan. Keterampilan pedang, cahaya pagi. Seberkas cahaya pedang membubung ke langit dan membelah seluruh hutan menjadi dua. Kemudian ia menebas menuju simpul spasial. Luo Qingyun, yang bersembunyi di kehampaan, tidak bisa duduk diam lagi. Dia tiba-tiba muncul di udara. Sepasang cincin tembaga jatuh ke pelukannya dan mulai bergetar hebat. Salah satu lengannya memancarkan kekuatan yang mengejutkan dan secara bertahap ditutupi oleh sisik Qian. Tubuh suci naga sejati, kekuatan meridian, Raja Naga. Wajah pucat Luo Qingyun pucat pasi. Masih banyak darah di sudut mulutnya yang tidak sempat dia bersihkan. Saat dia meninju, ruang itu sendiri tampak pecah saat bergemuruh ke bawah. Cincin tembaga mengeluarkan lingkaran cahaya keemasan dan mengikuti pukulannya. Ledakan. Ketika dua kekuatan besar bertabrakan, seluruh langit terbelah, mengubahnya menjadi dua warna yang sangat berbeda. Seluruh pulau Qionghua menjadi gelap dan suram. Dengan gerakan ini, mereka sebenarnya berimbang. Li Yunxiao tahu itu karena tubuh fisik Luo Qingyun terluka parah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melawannya dengan kekuatan Raja Bela Diri. Luo Qingyun tahu bahwa teknik rahasia naga sejati Luo Qingyun jelas tidak lebih lemah dari keterampilan pedangnya. Pangkat cincin tembaga bahkan mungkin lebih tinggi daripada Brilliant Frost miliknya. Luo Qingyun merasa getir. Dia ingin mengalahkan Luo Qingyun dengan serangan mental, tapi dia tidak menyangka dirinya akan jatuh ke dalam jebakan. Kekuatan mental Luo Qingyun tidak hanya lebih kuat darinya, tetapi teknik rohnya juga sangat kuat. Tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Siapa kamu? Anda bisa meniru tinju kekecewaan besar Lord Ao Changkong. Anda bahkan tahu keterampilan pedang Lord Gu Faiyang. Luo Qingyun tidak bisa tidak bertanya. Pertama, dia penasaran. Kedua, dia ingin mengulur waktu sebanyak mungkin agar dia bisa memulihkan kekuatannya. Oh? Latar belakang Anda juga tidak sederhana. Belum lagi teknik rahasia naga sejati. Anda bahkan tahu tinju Ao Changkong dan pedang Gu Feiyang. Siapa orang dewasa di keluarga Anda? Li Yunxiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Luo Qingyun terdiam. Seorang anak berusia 15 tahun bertanya kepadanya, siapa orang dewasa di keluargamu? Adegan itu sangat lucu, tapi dia tidak bisa tertawa. Empu, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Meskipun aku tidak sengaja jatuh ke dalam perangkapmu, kamu masih bermimpi jika ingin menang melawanku. Luo Qingyun berkata dengan dingin, mengapa kita tidak berhenti di sini? Kita bisa menyimpan batu kristal kita sendiri. Hahaha, simpan milik kita sendiri? Li Yunxiao tertawa dan memperlihatkan ekspresi serakah. Dia menjilat bibirnya dan berkata, kamu memiliki setidaknya beberapa ratus batu kristal, kan? Anda dapat mengambil satu dan meninggalkan sisanya. Arogan, Luo Qingyun berkata dengan marah. Jika kita terus bertarung, kedua belah pihak akan menderita. Pada saat itu, seseorang akan mengambil keuntungan dari kita, dan kita bahkan tidak akan memiliki satu pun batu kristal. Itu gila. Mata Li Yunxiao bersinar dengan cahaya dingin. Dia berkata dengan dingin, jika kamu menyerangku, kamu harus bersiap untuk mati. Apakah aku mengampunimu atau tidak, tergantung suasana hatiku. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys.